Kamu mungkin lagi capek banget sama hidup, lagi capek banget sama kuliah, atau apapun itu masalah yang kamu alami, dan kamu berpikir bahwa aku punya masalah, dan satu-satunya solusi untuk aku keluar dari masalah ini adalah aku harus menikah. Terlebih lagi aku harus menikah di tahun ini, di tahun 2024 ini. Dan perkataan itu enggak sedikit yang aku dengar bahwa banyak yang berucap, aku capek kuliah, aku punya banyak masalah, maka aku harus menikah, ucap seorang mahasiswa yang lagi punya masalah. Lagi dia dilemparin pertanyaan-pertanyaan kepadanya dari orang-orang terdekatnya, dari teman-teman terdekatnya, atau bahkan dari keluarganya. Kamu kapan nikahnya? Lihat itu si A udah nikah, lihat itu si B sudah menikah, kenapa kamu belum nikah, dan semacamnya. Yang mana orang tersebut yang bertanya nggak sadar bahwa pertanyaan ini memiliki serangan yang sangat kuat ke mental orang yang ditanya tadi. Dia memiliki bekas yang sangat membekas dan dia terpikir terus dan bisa overthinking dengan pertanyaan tersebut. Dan dari pertanyaan tersebut juga dia bisa stres dan menjadi mimpi buruk dia, aku harus cepat-cepat menikah. Dan biasanya orang-orang yang pengen cepat-cepat menikah dan pengen keluar dari masalahnya dengan cara menikah adalah orang yang mungkin mengerti dengan agama. Dia itu nggak pengen pacaran, dia nggak pengen mendekati yang lawan jenisnya karena ada yang membatasi adalah mahram, adalah suatu keharaman mana mau nggak mau solusinya adalah harus menikah, harus menghalalkannya dan aku harus menikah. Selamat datang di segmen bahas santai. Di sini kita akan bahas santai seputar masalah-masalah hidup kamu ataupun hidup aku ataupun masalah apapun itu yang mungkin kamu rasakan, dan kita di sini cuma ngebahas santai aja, nggak usah yang sampai dalam-dalam. Dan pada video kali ini aku akan bahas seputar pernikahan. Terlebih lagi orang yang pengen keluar dari masalah dan ingin menyelesaikan masalahnya tersebut dengan pernikahan. Kamu mungkin nggak asing lagi ya dengan masalah seperti ini. Ya, sebelumnya sebagai informasi, aku alhamdulillah sudah menikah di umur yang 21 tahun yang cukup relatif muda. Lebih tepatnya aku menikah di saat semester 5 di perkuliahan, yang mana ada banyak banget plus minus yang aku alami setelah aku melaksanakan pernikahan tersebut. Dan menurut aku pribadi ada juga beberapa mitos seperti yang aku ucapkan di awal. Mitos seputar misalkan kita punya banyak masalah dan kita pengen keluar dari masalah tersebut, ya satu-satunya jalan adalah menikah, dan itu bagiku mitos-mitos yang sangat populer di zaman ini. Dan aku juga dulu pernah mengira bahwa ketika aku banyak masalah, apalagi masalah dalam kuliah, dan aku pengen keluar dari masalah tersebut adalah caranya cuma menikah, 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 menikah. Pokoknya otak aku tuh isinya menikah, nggak ada jalan lain. Menikah adalah satu-satunya solusi untuk aku keluar dari masalah ini pada saat itu. Dan meskipun ini bukan satu-satunya alasan kenapa aku melaksanakan pernikahan ya, tapi adalah beberapa persen, ini salah satu alasannya. Dan ketika aku berpikir demikian, pada tahun ketiga aku kuliah, lebih tepatnya di semester 5 kalau nggak salah, di tahun 2021, aku kan kuliahnya di kelas non karyawan ya. Biasanya itu jadwal kuliah di hari Senin sampai hari Kamis. Dikarenakan aku mulai mengajar di sebuah sekolahan dan aku nggak bisa untuk melaksanakan kuliah di hari Senin sampai hari Kamis, aku memutuskan untuk pindah ke kelas non reguler ataupun kelas karyawan. Di mana disitulah awal mula perjalanan aku dimulai. Dan pindahnya aku ke kelas karyawan ini merupakan salah satu keputusan terbaik aku yang pernah aku putuskan. Karena apa? Karena dengannya aku bisa merasakan yang namanya pernikahan. Jadi singkat cerita, setelah aku mengalami perkuliahan dan aku nggak lama kemudian mulai timbul rasa sepertinya aku harus menikah deh. Ini rasanya kayak apa ya? Seperti aku tuh yakin banget bahwa wah kayaknya dia ini jodoh aku nih kayaknya nih. Nah, mulai dari rasa itu, aku mulai konsul juga kepada orang tua kalau aku mengabarkan kepadanya bahwa seperti aku pengen menikah. Dan setelah aku konsul tersebut, orang tua aku menantang, ya udah kalau kamu benar-benar serius, coba nanti Januari kamu pulang ke Pontianak dan kamu datengin ke orang tuanya, kamu kasih tahu bahwa kamu pengen menikah kalau kamu benar-benar serius. Nah, oleh karena itu aku menerima tantangan tersebut dan aku mulai pulang ke Pontianak di Januari tersebut, dan aku mulai mendatangkan orang tuanya untuk mengutarakan niat aku yang tadi aku ceritakan. Dan benar saja yang dari Januarinya aku samperin, bulan Mei-nya itu langsung aku melaksanakan sebuah pernikahan. Dan
Setelah aku menikah tadi, aku mulai merasakan bahwa yang orang-orang bilang bah yang orang-orang bilang menikah adalah solusi dari masalah yang kita punya, dan yang terjadi bukan menyelesaikan masalah akan tapi berpindah. Yang namanya kita hidup pasti, dan ini kan seperti main game. Kita bukan menyelesaikan masalah, dan yang namanya hidup pasti punya masalah. Yang aku maksudkan adalah ketika kita sebelum menikah yang misalkan masalahnya itu ada di level 2, dan setelah menikah masalahnya akan naik ke level 3, 4, 5 dan semacamnya. Ini yang dimaksudkan, dan ini yang terjadi bahwa mitos kalau orang berpikir menikah adalah solusi dari masalah yang dihadapi. Dan juga dengan menikah juga ada plus minusnya juga. Dengan menikah aku bisa mengerjakan tugas bareng bersamanya, aku bisa aku bisa berangkat kuliah bareng bersamanya dan macam-macam. Dan juga bukan cuma plusnya doang ya, pasti ada minusnya juga. Seperti yang aku tadi, masalahnya itu meningkat dari level 2 langsung ke 3 ataupun 4 ataupun dan setingkatnya. Dari sini kita tahu bahwa menikah itu bukan satu-satunya jalan keluar ketika kamu punya masalah. Ya kalau kamu punya masalah kamu hadapin dulu, nanti akan berganti seiring berjalannya waktu. Dan kesalahan yang lain adalah kita tuh salah kalau menggantungkan kebahagiaan kita ada di orang lain. Ini bukan berarti orang lain tersebut nggak bikin kita bahagia. Enggak, maksud kita adalah akan berbeda ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, yang mana itu rentan banget kita untuk kecewa kepadanya. Dan juga misalkan kita menggantungkan kebahagiaan kita ada di faktor internal kita, kita akan lebih gampang untuk menerima sebuah keadaan maupun yang kita suka ataupun yang kita nggak suka misalkan. Dan kalau teman-teman tahu, dulu itu waktu aku kuliah aku nggak tahu aku ke depannya mau ngapain, aku cuma ngalir aja, dan karena kuliah tersebut nyambung ke SMA aku. Maksudnya aku kan SMA-nya di pondok, dan di pondok tersebut ada kuliahnya. Ya udah aku nyambung dari yang lulus kelas 3 SMA langsung lanjut ke kuliah di tempat yang sama gitu. Jadi aku bukan berdasarkan nanti setelah kuliah aku pengen menjadi guru misalkan, ataupun setelah kuliah aku pengen menjadi apa gitu, enggak. Namun masalahnya seiring berjalannya waktu, aku di semester 2 kalau nggak salah aku mulai sadar, oh kalau kuliah itu ternyata harus ada tujuannya. Nanti setelah lulus aku harus tahu aku mau ngapain. Pada mikirin nikah dulu, mending kamu selesaikan kuliahnya. Karena buat kamu nih yang mungkin kuliahnya masih dibayarin sama orang tua, masih dibiayain full sama semua orang tua ataupun siapapun itu, intinya kamu nggak mati-matian, nggak gila-gilaan bekerja keras untuk kuliah doang, kamu dibayarin kuliahnya. Dan asalkan kamu tahu kuliah itu nggak melulu buat pinter. Meskipun aku kuliah nggak terlalu sesuai sama yang aku pengen jadi di kedepannya, tapi paling nggak karena aku udah dibayarin, mungkin kamu karena udah dibayarin, kelarin kuliahnya dulu. Kuliah itu nggak melulu buat pinter-pinteran, nggak melulu buat jadi orang yang jenius, enggak. Paling nggak dengan kuliah dan kita dibayarin sama orang tua, kita bisa lulus dengan dan kita bisa lulus kuliah dengannya, itu merupakan salah satu cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Nah, daripada kita terlalu musingin aku punya banyak masalah dan pengen nikah, kita fokus aja dulu kuliahnya, kita kelarin dulu kuliahnya, kita berbakti dulu kepada orang tua, dan insya Allah misalkan kita berbakti kepada orang tua kan nanti kita bakal dimudahkan juga jalannya, dan mungkin aja nanti setelah kuliah kamu langsung dipertemukan sama orang yang kamu butuhkan kepadanya. Dan misalkan kamu masih punya banyak masalah dan juga apalagi sering ngerasa bosan hidupnya, coba deh kamu tonton video di sebelah kiri sini ya, aku tunggu di situ. Bye bye.